Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alvin Fabianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan capstone project saya, modul 1 yang berjudul NYC Pulse Taxi Data Set Engine. Sedikit intermezzo, ini adalah proses pengolahan ETL secara otomatis dari dataset dari perjalanan trip taksi NYC yang ada di Amerika Serikat dari Januari 2026 hingga sekarang. Ada dua file, yang pertama dalam bentuk parquet dari tripnya, yang kedua adalah zone untuk CSV-nya. Oke, tanpa lama-lama saya akan menjelaskan arsitektur data project saya. Di sini yang pertama, saya mempunyai folder data yang berisikan data raw, transform, mart, dan mart cleansheet. Nah, data raw ini adalah tempat untuk menyimpan data mentah yang setelah kita download. Dia akan ditaruhnya di sini. Data transform adalah data raw yang sudah diolah dan sudah dirapikan, dibersihkan, distandarisasi, disimpan di sini dalam bentuk Parquet. Dan data mart adalah data yang ditransform, akan dikonvert menjadi CSV, dan kita akan taruh di data mart. Dan data cleansheet adalah data yang sudah divalidasi dengan beberapa validasi dan akan dipisahkan yang valid dan tidak validnya. Di sini ada folder log, tempat kita untuk menaruh log, dan di sini di script adalah folder untuk kita menaruh sebuah script ETL-nya agar running secara otomatis. Nah, di sini ada SRC, adalah utilitas dari script-script Python untuk membantu di main pipeline-nya. Saya membentuknya dalam bentuk modular code agar lebih mudah di-maintain dan diolah satu-satu. Ini adalah pipeline utamanya, ini adalah Docker file-nya, nanti saya akan jelaskan. Ini adalah Docker Compose-nya. Saya akan menjelaskan dari SRC-nya. Pertama kita ke setup logger-nya. Di sini adalah tempat untuk men-setup logging-nya atau log-nya. Nah, kita di-import dulu library logging-nya. Kita buat fungsinya setup logger yang sebagai inisialisasi global logging konfigurasinya. Pertama kita set path-nya, kita buat log file namanya kita buat, dan file path-nya juga kita buat. Kita ambil dari log file namanya. Dan ini log format message-nya ada ascent time, name, level name-nya, dan message-nya apa. Kita format juga jamnya dari year, month, date, terus hour, minutes, and second. Seperti ini. Nah, kita buat base konfigurasinya seperti ini. Levelnya kita ambil dari logging titik info, formatnya kita ambil dari log format, date, formatnya kita ambil format jam, handlernya kita gunakan ini, log file path-nya, dan kita encoding jadi UTF-8 untuk output path-nya. Untuk output filenya. Nah, kita return, kita kembalikan dengan nama pipeline utama. Dan kita bikin setup-nya seperti itu. Variable. Oke, lanjut. Kita akan ke extract dan load. Nah, di script extract dan load, saya membuat jadi satu karena proses extract dan load itu membutuhkan function yang sedikit. Jadi saya gabungkan saja agar untuk menghemat tempat. Nah, pertama kita import dulu library-nya, ini request, untuk untuk kita bisa download link-nya dari luar menggunakan library ini. Ini OS untuk manajemen file, Andas untuk mengelola strukturnya, ini untuk Parquet, dan kita import juga library logging-nya. Nah, di sini kita ada dua kelas. Yang pertama adalah data extractor dan data loader. Data extractor adalah kelas untuk menghandle data extraction dari internal, URL, atau local file. Kita inisiasi dulu tempat pertamanya. Kita buat juga dev download filenya dengan parameter URL dan file name-nya self. Kita mendownload file-file dari luar. Ini adalah konfigurasi untuk file path-nya, di logging untuk start memulai, dan ini adalah functionnya. Logikanya, jika dia akan respon 200, maka program ini akan mulai mendownload dan menyimpan data itu, dan akan diberikan logging sukses. Dia akan menyimpan ke file path-nya. Jika tidak, dia akan memberikan logging yang error, dan dia akan mengerise. Nah, di sini adalah function dev read CSV adalah untuk nge-read sebuah CSV file ke Pandas. Dan di sini adalah sama, read Parquet adalah untuk membaca Parquet ke dalam data frame. Nah, kita sampai di data loader. Data loader adalah untuk menyimpan data yang sudah kita olah tadi. Nah, kita ada save Parquet. Ini kita nge-save dari data frame ke Parquet file. Nah, ini ada functionnya, kita bikin namanya dulu. Kalau namanya belum ada Parquet, kita tambahkan Parquet. Nah, ini kita nge-save data frame-nya di sini. Nah, ini ada Parquet to save. Nah, ini kita akan mengkonvert dari Parquet ke CSV. Ini sedikit agak beda karena dia menggunakan chunk. Jadi chunk itu akan dia dibagi beberapa kloter karena datanya banyak, yang berguna untuk efisiensi memori agar tidak terjadinya OF. Dan secara otomatis akan decoded kolom byte-nya jadi UTF-8. Nah, ini cek dulu nih. Ini preparing convert Parquet to CSV. Nah, ini membuka file Parquet-nya untuk dibaca dan proses untuk batching-nya. Ini decoding-nya sambil batching, dan ini menulis data dari Parquet ke CSV-nya. Nah, selanjutnya kita beralih ke transform. Nah, di script transform ini adalah core transformasi utilitas dari taksi type data New York. Kita menggunakan import library Pandas, dan kita kasih namanya kelasnya data transformer. Kita buat static method namanya rename column trip. Jadi ada beberapa kolom yang kita akan ubah menjadi formatnya snake case. Nah, ini agar seragam dan sama.
dan juga ada dan juga adalah ada function untuk enrich datetime. Nah, kita akan menambahkan datetime sebagai fiturnya. Nah, pertama di sini kita menambahkan kolom peak hours. Nah, kita ambil df peak datetime-nya dari hours. Nah, ini juga sama date-nya kita ambil dari pickup data date. Dan pickup day name-nya kita ambil dari pickup data type dengan data time kita ambil dengan functionnya day name. Nah, trip duration minute ini kita ambil dari drop date time dikurangi pickup date time dalam bentuk second dan dibagi 60 kita kasih koma di belakang angka 1. Nah, ini kolom untuk mencet apakah ini weekend atau tidak, caranya dengan def pickup date-time-nya. Kita ambil weekday-nya. Jika dia lebih dari 5, maka dikategorikan weekend. Nah, ini adalah uh, function untuk mengambil time periode. Jadi dari data peak hour kita akan melihat uh, label periodenya. Nah, ini sudah dibuatkan dengan functionnya. Kita kasih function underscore period. Kita berikan misalnya dari jam 7 nih si taksinya ini ngambil orderan dari jam 7 ke 9 kita kasih nama morning rush. Dari 0 ke 5 late night, 6 ke 10 morning, 11 ke 15 afternoon, 16 sampai 19 evening rush, 20 dan ketiga night. Nah, kita ambil, kita kasih kolom nama baru, kita ambil dari data yang ini, kita apply pakai functionnya. Nah, yang kedua selanjutnya adalah static method. Kita buat function map categorical. Jadi map categorical itu adalah kita memapping nomor kode yang ada di data karena tidak mudah dibaca ini human readable, sangat susah dibaca. Nah, contohnya yang mapping type payment. Nah, mapping pertama dia adalah kolomnya 1, 2, 3, 4 kosong. Nah, jika 1 berarti dia membayar dengan kredit card, 2 cash, 3 no charge, 4 dispute, 0 unknown, dan selebihnya kita kasih invalid. Dan di store mapping pun juga sama, seperti map kategorikal, dan ini function untuk menjoin zonanya. Dia akan menjoin si zonanya dengan mengambil location ID-nya. Nah, misalnya yang ke pickup location, pertama dia di merger dulu, diganti dulu karena formatnya tidak CSS dirubah. Nah, ini akan di join kiri left join dengan PO location ID dengan right location ID dengan ini join ke left join. Dia akan nge-rename semua namanya jadi PU zone, broad service jadi PU, jadi pick up location-nya. Dan akan ngedrop kolom location ID-nya. Begitupun dengan yang drop off, cuma diganti nanti jadi DO, drop off. Yang digunakan juga sama left kiri, nanti di merger. Nah, pada tahap ini kita akan reorder kolom yang sudah digabung-gabung untuk menyelesaikan lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Seperti ini. Nah, kita bikin dulu variabelnya, nanti kita looping dan kita masukkan satu persatu. Oke, sekarang kita beralih ke yang validate. Di script validate ini adalah data yang validasi dan quality control bahwa data ini benar-benar valid dan benar. Kita ada class data validator, kita memvalidasi trip data dari make error record dan separate score clean and then valid row. Nah, untuk make error ini akan mengecek setiap trip duration dan jarak. Apabila pickupnya lebih besar daripada drop out atau durasinya lebih kecil daripada 0, berarti durasi invalid. Atau tripnya tuh kurang atau sama dengan 0, berarti sistemnya invalid. Seperti itu. Nah, kita akan ngecek, kita akan convert dulu jadi datetime setelah dari CSV. Kita convert, nah terus kita kalkulasi duration apakah benar, seperti itu, tidak. Nah, kita gunakan juga invalid record-nya. Di sini invalid duration, cap duration sama dengan drop of time, dan drop of time tidak boleh lebih kalau kurang dari 0. Ini berarti invalid. Dan ini juga trip distance jika kurang dari 0 berarti invalid. Nah, ini untuk menangkap errornya, terus kita berikan. Nah, split valid dan invalid adalah memisahkan file yang valid dan file yang tidak valid yang harus dikarantina. Nah, pada proses ini, save, clean, dan QRT adalah untuk menyimpan data-data yang valid dan tidak valid dalam bentuk CSV. Oke. Ini menu utama pipeline-nya, nanti akan saya contohkan. Ini kita masukkan dulu konfigurasinya seperti base data theory, raw-nya, folder raw. Yang seperti saya sudah bilang tadi, transformnya taruh sini, markpath-nya juga kita taruh sini, dan clean path-nya. Nah, kita masukkan URL-nya, dataset-nya ini kita sudah masukkan trip dari taksi dan zona dari taksi. Nah, di main kita setup dulu loginnya, kita buat tanggalnya untuk bisa melihat jamnya berapa. Nah, di sini kita membuat step pertama yaitu ekstrak data. Dan dia akan masuk, ekstrak data, dia akan mendownload datanya dari URL tadi dan dibentuk dalam buat pandas. Setelah sudah jadi dalam bentuk pandas, data ini akan diolah ditransformasi dengan fungsi-fungsi yang kita jelaskan di bagian transformasi. Habis itu dia akan ngeload dari data transformasi ke data mart. Kita akan menyimpan dalam bentuk CSV dan kita menggunakan batch. Nah, setelah itu data
Setelah itu data itu akan dicek kualitinya, apakah dia valid atau invalid dengan rumus-rumus yang sudah ada di Validate. Kita tinggal panggil aja tadi rumusnya max error, validatornya save and quit. Kita taruh kalimat. Jika sudah berhasil melewati ini, maka si ETL ini akan memberikan report secara ringkas bahwa kapan sih berapa data yang masuk, berapa data yang valid, data yang tidak valid, dan mereka akan juga di sini juga akan menghitung estimasi waktu berapa lama yang dibutuhkan dalam sebuah satu ETL pipeline seperti itu. Nah, jika selesai, sukses. Itu akan saya demokan. Sekarang kita beralih ke Docker file. Nah, Docker file ini adalah karena kita ingin berjalan di sebuah Docker, berarti kita membutuhkan sebuah Docker file. Nah, ini adalah settingannya. Kita setting backup directory-nya di /app. Kita copy dari requirement.txt adalah requirement yang dibutuhkan agar ETL ini bisa berjalan dengan baik. Nah, setelah itu kita install dependensinya jika sudah. Jadi kita copy semua source-nya, kode dan script-nya ke dalam si Docker-nya. Dan setelah itu kita jalankan perintahnya Python main sini. Nah, ini untuk settingan Docker Compose-nya kita menggunakan pertama jika kita sudah mendownload dari repository GitHub saya, bisa langsung masuk ke VS Code, kita buka terminalnya. Anggap ini kita sudah masuk. Sebelum itu kita mls. Pastikan pastikan kita berada di folder kita dan bisa langsung mengekstrak Docker Compose-nya. Jangan lupa kita nyalakan Docker Compose-nya. Docker desktop maksudnya. Oke, ini Docker desktop-nya sudah running. Sekarang kita akan memulai dengan cara Docker Compose upmin d. Ini akan memulai proses ETL pipeline kita di Docker secara otomatis. Dia akan membuat kontainernya. Kita akan melihat di sini. Seperti inilah proses yang terjadi. Nah, waktunya, terus mapping kategorikal, terus reorder column. Ini udah proses di load startup. Bakal terlihat bahwa data sudah sukses, data quality sudah dicek, dan di split, dipisahkan, bahwa data yang bersih akan bersih, yang tidak valid tidak valid, di karantina. Ini dia berjalan selama 7 menit 2 detik. Dan ini total datanya seperti report validasi data, data validnya berapa, invalidnya berapa, yang durasi bermasalah. Sekian demo ETL pipeline dari Capstone Project modul 1 saya yang berjudul NYC Taxi Dataset Engine. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.